Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Hari di mana suamiku, Andi, meninggalkanku untuk merantau demi mencari nafkah. Kami sudah menikah selama 3 tahun, dan belum juga dikaruniai anak. Aku tahu kehidupan kami tidak mudah, apalagi dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Andi adalah pria pekerja keras, dan aku selalu mendukungnya dalam setiap keputusannya, termasuk ketika ia memutuskan untuk bekerja di luar kota. Sayang, aku janji ini tidak akan lama, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku akan pulang setelah semuanya stabil. Aku ingin kita hidup lebih baik, dan aku ingin melihatmu bahagia. Aku mengangguk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Aku percaya pada Andi. Bagaimanapun juga, dia suamiku. Aku tidak pernah membayangkan jika keputusannya untuk merantau akan membawa luka yang begitu dalam di hatiku. Awalnya komunikasi kami berjalan lancar. Setiap malam Andi selalu menyempatkan diri meneleponku, mengabari keadaannya, menanyakan kabarku, dan meyakinkanku bahwa dia baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya mulai berubah. Panggilan telepon menjadi semakin jarang. Pesan-pesan yang kukirim seringkali hanya dibaca tanpa dibalas. Jikapun dia membalas, jawabannya singkat dan dingin. Aku mencoba mengerti. Mungkin dia sibuk, mungkin pekerjaannya semakin menyita waktu. Tapi hatiku mulai gelisah. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tahun pertama berlalu dengan penuh kesabaran dan doa. Aku berusaha mengisi hari-hariku dengan bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Tahun kedua, aku mulai merasa lelah. Kerinduan yang kutahan semakin menyesakkan dada. Aku ingin suamiku pulang. Aku ingin dia menepati janjinya. Namun, setiap kali kutanyakan kepulangannya, selalu ada alasan. Tunggu sebentar lagi, sayang. Aku masih mengurus sesuatu. Katanya suatu malam setelah sebulan lebih, aku tidak mendengar suaranya. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Lagi-lagi, aku harus menunggu. Memasuki tahun ketiga, aku mulai mendengar bisikan-bisikan dari teman-teman dan saudara. Ada yang mengatakan bahwa Andi sudah berubah. Ada yang bilang dia sudah menikah lagi di perantauan. Aku tidak percaya begitu saja. Tidak mungkin. Andi bukan orang seperti itu. Dia mencintaiku, bukan? Dia berjanji akan pulang. Tahun keempat aku mulai merasa hampa. Aku tidak tahu lagi harus percaya atau tidak. Aku mencoba mencari tahu keberadaannya, tetapi semua upaya terasa sia-sia. Andi semakin sulit dihubungi. Keluarganya pun tidak tahu pasti di mana dia berada. Aku mulai merasa seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri. Pada tahun kelima, aku mengambil keputusan besar dalam hidupku. Aku harus mencari Andi. Aku tidak peduli seberapa jauh atau sulitnya. Aku harus tahu kebenarannya. Dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya, aku mencari tahu alamat tempat terakhir dia bekerja dan berangkat ke sana dengan harapan menemukan suamiku dan membawa pulang kepingan hatiku yang telah lama hancur. Ketika akhirnya aku tiba di kota tempat Andi bekerja, aku merasa asing. Suasana kota ini begitu berbeda dari yang kubayangkan. Aku mencari alamat yang kudapatkan dari seorang kenalan. Hatiku berdebar kencang saat aku berdiri di depan sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil yang tertata rapi. Pintu rumah itu terbuka dan aku melihatnya. Andi. Dia tampak lebih berisi, lebih rapi,
dan lebih mapan dibanding terakhir kali aku melihatnya 5 tahun lalu. Tapi yang membuat dadaku terasa sesak adalah seorang wanita yang muncul dari dalam rumah, menggendong seorang anak kecil. Anak itu memanggilnya Papa. Dunia seakan berhenti berputar. Kakiku lemas, dan dadaku terasa dihantam batu besar. Aku ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk, tapi nyatanya ini benar-benar terjadi. Andi menoleh, matanya membelalak saat melihatku. "Lina?" Suaranya terdengar begitu asing di telingaku. Ada keterkejutan, ada ketakutan, dan ada rasa bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. 5 tahun aku menunggu, 5 tahun aku setia, hanya untuk menemukan bahwa suamiku telah membangun keluarga. Baru tanganku gemetar. Bibirku bergetar tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tubuhku terasa begitu ringan seolah aku bisa roboh kapan saja. Aku memandangi Andi, suamiku, pria yang selama 5 tahun terakhir terus ku nantikan dengan penuh harapan. Dan di sampingnya, ada wanita lain dengan seorang anak kecil yang jelas bukan anakku. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri, meskipun hatiku sudah terkoyak begitu dalam. Wanita itu menatapku dengan ragu. Dia tidak mengenalku, tentu saja. Baginya, aku hanyalah seorang asing yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya, menatap keluarganya dengan sorot mata kosong. Tapi Andi tahu siapa aku. Aku bisa melihat rasa panik di wajahnya. "Andi." Suaraku nyaris tidak terdengar. Lelaki itu melangkah mendekat, seolah ingin menjelaskan sesuatu, tetapi aku mundur selangkah. Aku tidak yakin bisa mendengar apapun yang akan dia katakan. Aku tidak yakin bisa menahan rasa sakit ini lebih lama lagi. "Siapa dia, Mas?" Tanya wanita itu dengan suara lembut namun penuh curiga. Aku menoleh padanya. Dia cantik, jauh lebih muda dariku. Aku tahu aku tidak boleh membandingkan diri sendiri, tapi aku tidak bisa menahan diri. Apakah ini sebabnya Andi tak pernah pulang? Apakah ini alasan mengapa pesan-pesanku diabaikan? "Aku istrinya," kataku lirih. Wanita itu terkejut, matanya melebar. Dia menoleh ke Andi, mengharapkan jawaban. Tapi Andi terdiam, wajahnya pucat pasi. "Benarkah itu, Mas?" Suara wanita itu mulai bergetar. "Dia istrimu? Aku tidak ingin berada di sini lebih lama. Rasanya aku tidak bisa bernapas. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, aku ingin menumpahkan semua amarah yang telah kupendam selama ini. Tapi yang bisa kulakukan hanyalah berdiri terpaku, menunggu Andi mengatakan sesuatu." Andi menundukkan kepala, lalu dengan suara pelan, dia berkata, "Iya, Lina adalah istriku. Dunia di sekelilingku terasa runtuh. Aku tahu ini nyata. Aku tahu ini benar-benar terjadi, tapi hatiku masih menolak untuk percaya." Wanita itu terhuyung mundur, wajahnya penuh keterkejutan. "Mas, kenapa kamu tidak pernah bilang, Aku pikir aku istrimu satu-satunya." Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. Mungkin selama ini dia juga tidak tahu. Mungkin dia juga korban kebohongan Andi. Anak kecil yang digendongnya mulai menangis, seolah bisa merasakan ketegangan di antara kami. Wanita itu buru-buru menenangkan anaknya, tetapi wajahnya masih dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Aku mengepalkan tangan, menahan semua emosi yang bergejolak dalam diriku. "Kenapa, Andi?" tanyaku dengan suara serak. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" Andi mengusap wajahnya dengan frustasi. "Lina, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu." Aku memotongnya. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus 5 tahun penantian sia-sia yang telah kujalani. Air mataku akhirnya jatuh, dan aku tidak peduli lagi. "Aku mencarimu, Andi. Aku menunggumu.
Aku bertahan meskipun semua orang menyuruhku untuk menyerah. Aku percaya padamu. Dan ini balasanmu. Andi mencoba mendekat, tetapi aku mundur lagi. Aku tidak ingin dia menyentuhku. Aku tidak ingin merasakan kehangatan yang dulu selalu kurindukan. Lina, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tertawa, pahit. Salah? Kau bahkan tidak pernah mencoba memperbaikinya. Wanita di sampingnya mulai menangis. Aku bisa merasakan kepedihannya. Dia mungkin sama terlukanya denganku. Tapi bedanya, dia memiliki Andi. Dia memiliki apa yang telah hilang dariku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih kumiliki. Aku tidak ingin melihatmu lagi, Andi. Aku sudah cukup menderita. Aku berbalik, melangkah menjauh dengan air mata yang masih mengalir. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi, tetapi aku tahu aku tidak bisa tetap di sini. Tidak di tempat yang membuatku menyadari bahwa aku telah kehilangan suamiku, harapanku, dan hidup yang selama ini kuimpikan. Andi memanggil namaku, tetapi aku tidak menoleh. Aku telah menghabiskan 5 tahun hidupku untuknya. Dan itu lebih dari cukup. Sekarang, saatnya aku pergi. Aku berjalan tanpa arah, membiarkan langkahku membawa tubuhku yang lemas menjauh dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ribuan beban menekan dadaku. Aku ingin menangis lebih kencang, ingin berteriak, ingin melampiaskan semua rasa sakit yang mengoyak hatiku. Namun, yang bisa kulakukan hanyalah membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah taman kecil dengan bangku kayu yang terlihat sepi. Aku duduk di sana, memeluk tubuhku sendiri seolah itu satu-satunya cara untuk menenangkan diriku. Aku mengingat kembali semua kenangan bersama Andi. Betapa bahagianya aku saat pertama kali menikah dengannya. Betapa aku mempercayainya sepenuh hati. Aku ingat setiap janji yang ia ucapkan, setiap kata-kata manis yang selalu membuatku bertahan. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa sekarang. 5 tahun aku menunggu dengan penuh harapan, sementara dia di sana membangun kehidupan baru dengan wanita lain. Aku merasa bodoh. Aku merasa begitu dipermainkan. Kenapa aku begitu setia pada seseorang yang bahkan tidak menghargai kesetiaanku? Aku mengusap wajahku, mencoba menghentikan tangis yang tidak kunjung reda. Aku harus kuat. Aku tidak boleh tenggelam dalam kesedihan ini selamanya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup sementara aku baru saja kehilangan orang yang selama ini kuanggap sebagai duniaku? Tiba-tiba, ponselku bergetar di dalam tas. Aku merogohnya dengan tangan gemetar, berharap bukan Andi yang menghubungiku. Aku tidak ingin mendengar suaranya sekarang. Ternyata, itu pesan dari sahabatku, Rina. "Lin, kamu di mana? Aku khawatir. Telepon aku, ya." Aku menghela napas. Aku tahu Rina pasti sudah menduga sesuatu. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu aku pergi mencari Andi. Aku tidak memberitahu keluargaku, karena aku tidak ingin mereka khawatir. Dengan tangan gemetar, aku mengetik balasan. Aku di taman dekat perumahan Andi. Aku baik-baik saja. Tidak butuh waktu lama sebelum Rina membalas. Tunggu di sana. Aku akan menjemputmu. Aku tidak menolak. Aku terlalu lelah untuk menolak. Aku butuh seseorang sekarang. Aku butuh seseorang yang bisa mengingatkanku bahwa aku masih punya tempat untuk pulang, bahwa aku masih memiliki kehidupan setelah semua ini. Beberapa belas menit kemudian, aku melihat Rina berlari kecil ke arahku. Wajahnya penuh kekhawatiran, dan tanpa ragu, dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aku tahu ini akan terjadi. Bisiknya pelan. Tangisku pecah lagi. Aku tidak peduli jika orang-orang di taman melihatku. Aku hanya ingin menangis sepuasnya. Setelah beberapa saat, Rina melepas pelukannya dan menatapku dengan mata berkaca-kaca.
Jadi, apa yang kamu lihat di sana? Tanyanya hati-hati. Aku mengusap air mataku, berusaha berbicara meskipun suaraku serak. Dia sudah punya istri lain dan anak. Rina mengepalkan tangannya, wajahnya berubah marah. Bajingan, desisnya. Aku tahu dia berubah, tapi aku tidak menyangka dia sekejam ini. Aku hanya bisa menunduk. Apa dia bilang sesuatu? Lanjut Rina. Aku mengangguk lemah. Dia mengaku aku istrinya. Tapi sudah terlambat, Rin. Apapun yang dia katakan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Rina menghela napas panjang. Kamu mau ketemu dia lagi? Aku menggeleng cepat. Tidak, aku sudah cukup melihat semuanya. Rina menatapku lama, lalu meraih tanganku. Ayo kita pulang. Kamu butuh istirahat. Setelah itu, kita pikirkan langkah selanjutnya. Aku membiarkan Rina membawaku pergi dari taman itu. Aku tahu, perjalanan untuk melupakan Andi tidak akan mudah. Tapi satu hal yang aku sadari sekarang, aku tidak sendirian. Aku masih punya orang-orang yang peduli padaku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku masih bisa menemukan kebahagiaan di tempat lain. Saat aku duduk di dalam mobil Rina, menatap keluar jendela, dengan mata yang masih basah, aku mengambil keputusan dalam hati. Aku akan berhenti menunggu. Aku akan berhenti berharap. Aku akan mulai belajar untuk melepaskan perjalanan pulang terasa begitu sunyi. Aku hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalanan yang berlalu dengan cepat. Rina sesekali melirikku, seolah ingin memastikan aku masih baik-baik saja, tapi dia tidak memaksaku bicara. Aku bersyukur untuk itu. Saat ini, aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan atau bahkan berpikir lebih jauh. Sesampainya di apartemen kecilku, Rina membantuku masuk dan menyuruhku duduk di sofa. Aku buatkan teh, ya? Katanya lembut. Aku hanya mengangguk, tidak yakin bisa menelan apapun, tapi aku menghargai usahanya. Aku merasa kosong, bahkan air mataku seakan sudah habis. Tak lama kemudian, Rina datang dengan secangkir teh hangat dan duduk di sampingku. Lin, katanya pelan, kamu mau cerita? Aku terdiam sesaat, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, bisikku. Mulai dari apa yang kamu rasakan sekarang. Aku menggenggam cangkir teh di tanganku, merasakan kehangatannya. Aku merasa hancur, Rin. Aku merasa 5 tahun hidupku sia-sia. Aku menunggu dia. Aku bertahan. Aku menolak percaya gosip-gosip yang kudengar. Aku mempertahankan sesuatu yang ternyata sudah tidak ada. Rina menatapku penuh simpati. Aku ngerti. Kamu pasti sakit banget. Aku mengangguk. Lebih dari yang bisa kubayangkan. Hening sejenak. Aku menyesap tehku sedikit, berharap hangatnya bisa sedikit mengurangi dingin di dadaku. Lalu, sekarang apa rencanamu? Tanya Rina hati-hati. Aku tersenyum pahit. Aku tidak tahu, Rin. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidupku tanpa dia. Rina menggenggam tanganku erat. Kamu masih punya aku. Kamu masih punya keluarga. Kamu masih punya hidup yang harus dijalani. Aku mengangguk pelan. Aku tahu itu benar, tapi sulit rasanya membayangkan masa depan tanpa Andi. Aku sudah terlalu lama menaruh harapan padanya, tapi aku juga sadar, aku tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kesedihan ini. Aku menatap Rina dengan mata yang masih sembab. Aku ingin memulai lagi, tapi aku tidak tahu caranya. Rina tersenyum. Kita mulai pelan-pelan, oke? Kamu nggak harus langsung sembuh sekarang. Yang penting kamu jangan menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu, Lin. Aku menarik napas panjang. Iya, aku akan mencoba.
Hari-hari berikutnya terasa berat, tapi aku mulai belajar menerima kenyataan. Aku menghindari media sosial untuk sementara waktu. Tidak ingin melihat sesuatu yang bisa mengingatkanku pada Andi. Aku juga mulai sibuk dengan pekerjaanku, mencoba mengalihkan pikiran agar tidak terus-terusan tenggelam dalam luka ini. Namun, sekuat apapun aku mencoba, ada saat-saat di mana aku masih menangis diam-diam. Saat malam datang, saat kesunyian menyelimuti, aku masih merasa kehilangan. Tapi setidaknya, aku sudah tidak lagi berharap Andi akan kembali. Suatu hari, saat aku sedang bekerja, aku menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. "Lina, aku ingin bicara. Kumohon, beri aku kesempatan." Itu dari Andi. Hatiku berdebar. Aku menatap pesan itu lama, mencoba mencari tahu apa yang kurasakan. Marah, sedih, kecewa, atau justru tidak merasakan apa-apa lagi. Aku menghela napas. Aku tahu, apapun yang ingin dia katakan, itu tidak akan mengubah apapun. Aku tidak perlu mendengarnya lagi. Aku tidak butuh penjelasan. Tanpa ragu, aku menghapus pesan itu. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan hidup tanpa Andi. Aku masih terbangun di pagi hari dengan rasa kosong di dadaku. Tapi aku sudah tidak menangis lagi setiap malam. Aku mulai menerima kenyataan, meskipun bekas luka yang ditinggalkannya masih terasa begitu dalam. Rina selalu ada untukku, menemani di saat-saat sulit. Dia mengajakku keluar, mencari kesibukan, bahkan mengenalkanku pada beberapa teman barunya, agar aku bisa mulai membuka diri lagi. Aku berusaha menjalani semuanya, meskipun hatiku belum sepenuhnya siap. Namun, Andi tidak berhenti menghubungiku. Setiap beberapa hari sekali, akan ada pesan darinya di ponselku. Pesan-pesan yang awalnya penuh permintaan maaf, lalu berubah menjadi ajakan untuk bertemu. Aku selalu mengabaikannya. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tidak ada gunanya. Tapi suatu hari, Andi datang mencariku. Aku baru saja pulang dari kantor, ketika kudapati seorang pria berdiri di depan apartemenku. Aku mengenali siluetnya bahkan sebelum dia berbalik. Andi. Aku membeku di tempat. Aku tidak mengira dia akan sejauh ini. Aku berpikir untuk berbalik dan pergi, tapi dia sudah melihatku lebih dulu. "Lina," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku menggigit bibir, mencoba menahan segala emosi yang tiba-tiba menyerbu hatiku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak ingin berbicara dengannya. "Tolong, dengarkan aku sebentar saja," lanjutnya. Aku menatapnya dengan dingin. "Untuk apa, Andi? Untuk mendengar alasan-alasan yang tidak lagi penting? Untuk mendengar permintaan maaf yang sudah tidak ada gunanya?" Dia menghela napas, lalu mendekat. "Aku tahu aku salah, Lina. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah benar-benar melupakanmu." Aku tertawa pahit. Lucu sekali. 5 tahun aku menunggumu, Andi. 5 tahun aku berharap kau akan kembali. Tapi saat aku menemukanmu, kau sudah punya keluarga baru. Dan sekarang kau datang padaku, mengatakan hal seperti ini. Andi menunduk tampak menyesal. "Semua ini terjadi di luar kendaliku, Lina. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Aku hanya tersesat." Aku menggeleng, merasa muak. "Tersesat? Tidak, Andi. Kau tidak tersesat. Kau memilih jalanmu sendiri. Kau memilih untuk tetap di sana. Kau memilih untuk melupakan aku." Dia diam. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya, tapi itu tidak mengubah apapun. Aku tidak datang untuk meminta maaf saja, Lina. Aku juga tidak ingin membela diriku. Aku hanya ingin kau tahu, aku masih mencintaimu. Hatiku mencelos.
Untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang lama. Rasa yang dulu pernah begitu besar dalam diriku. Tapi aku segera menepisnya. Aku mengangkat dagu, menatapnya tajam. Kalau kau masih mencintaiku, kenapa kau tidak kembali? Kenapa kau membiarkanku menunggu dalam ketidakpastian selama 5 tahun? Andi terdiam. Aku sudah lelah, Andi, lanjutku. Aku sudah cukup tersakiti. Aku sudah cukup kehilangan. Aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu lagi. Andi menghela napas panjang. Jadi, ini benar-benar akhir bagi kita? Aku menatap matanya, mata yang dulu begitu kucintai. Tapi kini, tidak ada lagi kehangatan di sana. Yang tersisa hanya luka yang tidak bisa disembuhkan. Bagiku, Andi, kita sudah berakhir sejak hari aku melihatmu bersama keluargamu yang baru. Andi menutup matanya sesaat, seolah meresapi kata-kataku. Lalu dia mengangguk pelan. Aku mengerti, aku menunggu dia pergi. Aku menunggu dia berbalik dan menghilang dari hidupku. Tapi dia tetap berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata yang penuh penyesalan. Aku tahu, aku bisa saja melembutkan hatiku. Aku bisa saja memberinya kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak. Tapi aku juga tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka ini. Tidak ada janji yang bisa mengembalikan 5 tahun yang telah hilang. Aku harap kau bahagia, Andi, kataku akhirnya. Dengan atau tanpa aku. Andi mengangguk sekali lagi, lalu perlahan berbalik. Aku melihatnya pergi, membiarkan sosoknya menghilang di ujung koridor. Dan saat itu juga, aku tahu, aku benar-benar telah melepaskannya. Aku menarik napas panjang, merasakan beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan menghilang. Ini mungkin masih awal dari perjalanan panjang untuk menyembuhkan diri, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku merasa bebas. Aku menutup pintu apartemenku, meninggalkan masa lalu di luar sana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihku. Aku siap untuk hidupku yang baru. Hari-hari setelah pertemuan terakhirku dengan Andi, terasa seperti awal yang baru. Aku tidak lagi memikirkan apakah dia akan menghubungiku lagi, atau apakah aku masih punya tempat di hatinya. Aku sudah cukup menderita, karena menunggu sesuatu yang seharusnya tidak lagi kuharapkan. Sekarang, aku ingin fokus pada diriku sendiri. Aku mulai mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Aku membaca buku yang selama ini kusimpan tanpa sempat kubuka. Aku mulai berolahraga, berusaha merawat tubuhku yang selama ini sering kuabaikan. Aku juga mulai lebih banyak berbicara dengan keluarga, sesuatu yang dulu jarang kulakukan karena terlalu sibuk menunggu Andi. Namun, meskipun aku mencoba menjalani hidup dengan normal, ada saat-saat di mana kesedihan itu masih menyelinap. Ada malam-malam ketika aku terjaga, memikirkan bagaimana seandainya semuanya berjalan berbeda. Tapi aku tahu, itu hanya bayangan masa lalu yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Suatu hari, Rina datang ke apartemenku dengan wajah bersemangat. "Kita harus keluar malam ini," katanya sambil meletakkan beberapa dress di atas tempat tidurku. Aku mengernyit. "Keluar kemana?" "Tempat baru yang lagi hits. Kamu sudah terlalu lama mengurung diri. Saatnya menikmati hidup." Aku ingin menolak, tapi aku tahu Rina benar. Aku tidak bisa selamanya mengurung diri di dalam duka. Aku butuh udara segar, butuh melihat dunia luar lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berdandan dan memakai gaun cantik. Saat aku menatap diriku di cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Mataku masih menyimpan jejak kelelahan, tapi ada sesuatu yang baru dalam diriku.
sebuah tekad untuk maju. Di tempat itu, aku bertemu dengan banyak orang baru. Aku tertawa, berbicara, dan untuk sesaat melupakan semua yang telah terjadi. Aku menyadari bahwa dunia tidak berhenti hanya karena seseorang meninggalkanku. Aku masih memiliki kehidupan yang harus kujalani. Dan di antara keramaian malam itu, ada seorang pria yang memperhatikanku. Dia tidak langsung mendekat, tapi aku bisa merasakan tatapannya yang penuh ketertarikan. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk membuka hati lagi. Tapi yang aku tahu, aku tidak akan lagi menutup diriku dari kebahagiaan. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin hidup masih memiliki kejutan lain untukku. Dan untuk pertama kalinya, aku siap untuk menyambutnya. Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Aku tidak menyangka bisa menikmati waktu di luar tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti diriku sendiri lagi. Tanpa beban, tanpa kesedihan yang terus menghantui. Namun, yang paling mengejutkanku adalah pria yang sejak tadi diam-diam memperhatikanku, namanya Arfan. Aku baru menyadari keberadaannya ketika Rina mengenalkannya padaku. "Lin, ini Arfan. Dia teman satu kantor sepupuku," kata Rina dengan nada penuh arti, seolah sengaja mencoba menjodohkan kami. Aku tersenyum sopan, sedikit canggung. "Hai." Arfan mengulurkan tangan. "Hai Lina, aku sudah lama dengar tentangmu dari Rina." Aku melirik Rina sekilas, dan sahabatku itu hanya mengedipkan mata jahil. Aku menghela napas, lalu menerima uluran tangan Arfan. Sekilas, aku bisa merasakan bahwa dia bukan tipe pria yang terburu-buru atau memaksa. Tatapannya tenang, dan senyumnya tulus. Kami mulai mengobrol, awalnya hanya basa-basi. Dia bertanya tentang pekerjaanku, apa yang kusukai, dan bagaimana aku bisa berteman dengan Rina. Aku menjawabnya dengan ringan, tanpa merasa terpaksa. Perlahan, aku mulai menyadari sesuatu. Berbicara dengannya terasa nyaman. Saat malam semakin larut, Rina menghilang entah kemana, sengaja meninggalkanku berdua dengan Arfan. Aku menoleh ke arahnya dan tertawa kecil. "Sepertinya Rina memang merencanakan ini," kataku. Arfan juga tertawa. "Ya," dia bilang, "aku harus bertemu dengan seseorang yang spesial." Aku mengangkat alis. "Spesial?" Arfan mengangguk. Dia bilang, "Kamu wanita yang kuat." Dan aku rasa, aku bisa melihat itu sekarang. Aku terdiam. Aku tidak tahu, apakah aku benar-benar wanita kuat seperti yang dikatakan Rina? Tapi mendengar itu dari seseorang yang baru ku kenal terasa menyenangkan. "Terima kasih," kataku akhirnya. Kami menghabiskan sisa malam dengan berbicara lebih banyak. Aku mulai belajar tentang Arfan, tentang bagaimana dia seorang pria yang penuh perhatian, tentang bagaimana dia pernah mengalami kehilangan yang hampir sama denganku, tentang bagaimana dia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Saat kami akhirnya berpisah, dia tidak memaksaku untuk bertukar nomor atau berjanji untuk bertemu lagi. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Semoga aku bisa melihatmu lagi, Lina." Dan entah mengapa, aku merasa ingin melihatnya lagi juga. Hari-hari berikutnya, aku mulai kembali ke rutinitas normal. Namun, berbeda dari sebelumnya. Kali ini aku merasa ada sesuatu yang baru dalam hidupku. Sebuah rasa penasaran terhadap pria yang kutemui malam itu. Aku tidak langsung mencari tahu tentangnya. Tidak langsung menghubungi Rina untuk bertanya lebih jauh. Aku membiarkan semuanya mengalir, tanpa paksaan. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Suatu sore, saat aku sedang mengantre di sebuah kedai kopi dekat kantorku, aku mendengar seseorang menyapaku. "Lina?"
Aku menoleh dan melihat Arfan berdiri di belakangku, membawa senyum yang sama seperti malam itu. "Arfan?" Aku sedikit terkejut. Dia tertawa kecil. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Aku tersenyum. "Aku juga." "Kamu sering ke sini?" "Sesekali, kalau sedang bosan dengan kopi kantor." Percakapan kami mengalir begitu saja, seolah kami sudah lama saling mengenal. Tanpa sadar, aku mulai merasa nyaman dengannya. Sesuatu yang jarang terjadi setelah semua luka yang kuterima dari Andi. Setelah kami mendapatkan kopi masing-masing, Arfan mengajakku duduk sebentar. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, kalau kamu tidak keberatan." Aku menatapnya sejenak. Biasanya, aku akan berhati-hati membuka diri pada seseorang yang baru ku kenal. Tapi dengan Arfan, aku tidak merasa takut. Dan mungkin, ini adalah langkah kecil yang bisa membawaku menuju kebahagiaan yang baru. Hari demi hari berlalu, dan tanpa kusadari, aku mulai sering bertemu dengan Arfan. Kadang kami hanya bertemu sebentar untuk minum kopi, kadang kami mengobrol lebih lama di taman atau restoran kecil. Aku tidak tahu apakah ini bisa disebut sebagai pendekatan, tapi satu hal yang pasti, aku menikmati kebersamaan dengannya. Dia tidak pernah memaksaku untuk berbicara tentang masa laluku. Dia hanya ada di sana, mendengarkan ketika aku ingin berbagi, dan menghibur ketika aku butuh seseorang. Suatu malam, saat kami duduk di sebuah taman kota, Arfan menatap langit yang dipenuhi bintang. "Lina," katanya pelan, "aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan diri. Aku tidak ingin terburu-buru. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku di sini." Aku menoleh padanya, mataku bertemu dengan tatapan hangatnya. "Aku tidak ingin menggantikan siapapun dalam hidupmu. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bisa kamu percaya," lanjutnya. Hatiku menghangat. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk cinta yang baru, tapi aku tahu satu hal. Bersama Arfan, aku merasa tenang. Aku tersenyum, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Arfan. Itu lebih dari cukup untuk saat ini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin kebahagiaan itu masih ada untukku. Aku hanya perlu memberanikan diri untuk menemukannya lagi. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan. Aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak lagi dihantui oleh bayangan Andi. Aku tidak lagi terbangun dengan dada sesak atau merasa hampa setiap kali melihat pasangan lain di jalan. Luka itu masih ada, tapi aku belajar untuk berdamai dengannya. Arfan, dengan caranya sendiri, selalu ada di sampingku. Dia tidak pernah menekan atau memaksaku untuk lebih cepat sembuh. Dia hanya hadir, mendengarkan, menemani, dan sesekali membuatku tertawa dengan leluconnya yang tidak selalu lucu. Suatu sore, aku dan Arfan duduk di sebuah kafe kecil di dekat taman. Langit mulai berwarna jingga, dan angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin nyaman. "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang," kata Arfan tiba-tiba sambil menyeruput kopinya. Aku tersenyum kecil. Aku rasa aku mulai menerima semuanya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, jadi aku memilih untuk berdamai dengannya. Arfan mengangguk, matanya menatapku penuh perhatian. "Itu keputusan yang baik. Kamu sudah berjalan jauh, Lina." Aku terdiam sejenak. "Arfan," panggilku pelan. Aku ingin tahu, kenapa kamu begitu sabar denganku?" Aku menatapnya, mencari jawaban di matanya. Aku tahu aku masih punya banyak luka. Aku tahu aku belum sepenuhnya siap, tapi kamu tetap di sini. "Aku tidak ingin terburu-buru, Lina," lanjutnya. "Aku tidak ingin menuntut lebih dari apa yang bisa kamu berikan sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Hatiku bergetar. Aku tahu aku belum bisa langsung membuka hati sepenuhnya.
Tapi aku juga tahu bahwa Arfan adalah seseorang yang pantas untuk diberikan kesempatan. Aku menghela napas, lalu tersenyum. Terima kasih Arfan, aku menghargai itu. Dia tersenyum kembali. Sama-sama Lina. Kami menghabiskan sisa sore dengan obrolan ringan. Aku tidak tahu kemana arah hubungan ini akan berjalan, tapi untuk pertama kalinya aku tidak takut. Aku tidak lagi merasa harus berpegang erat pada masa lalu. Mungkin aku masih dalam perjalanan untuk benar-benar sembuh. Tapi yang pasti, aku tidak lagi berjalan sendirian. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan aku mulai merasa lebih baik. Bukan karena aku sudah melupakan semuanya, tapi karena aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte hidupku lagi. Arfan masih ada di sisiku. Dia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Kami hanya mengalir seperti ini, menikmati kebersamaan, tanpa terburu-buru mendefinisikan hubungan kami. Suatu hari, aku mengajaknya ke tempat favoritku, sebuah pantai kecil di luar kota yang jarang dikunjungi orang. Dulu, aku sering datang ke sini bersama Andi, tapi kali ini, aku ingin menciptakan kenangan baru. Arfan menatap laut yang membentang luas di hadapan kami, lalu tersenyum. Tempat yang bagus, katanya. Aku mengangguk. Aku dulu sering ke sini, tapi sudah lama aku tidak datang. Dia menoleh ke arahku. Karena terlalu banyak kenangan, aku tersenyum kecil. Mungkin, tapi sekarang aku ingin membuat kenangan baru di sini. Arfan menatapku dengan lembut, lalu mengangguk. Aku senang bisa jadi bagian dari itu. Kami duduk di atas pasir, menikmati suara ombak yang tenang. Aku merasa damai. Lina, kata Arfan pelan. Aku menoleh padanya. Aku tahu aku bukan orang yang sempurna. Dan aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan diri. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku ingin lebih dari sekadar teman untukmu. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Aku tidak ingin terburu-buru. Lanjutnya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sudah siap, aku ada di sini. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kamu percaya, seseorang yang bisa menemanimu tanpa membuatmu merasa terbebani. Aku terdiam. Aku tidak menyangka akan mendengar itu darinya. Meskipun aku tahu selama ini dia selalu ada untukku. Aku menatap laut, mencoba merangkai kata-kata. Arfan, aku tidak bisa berjanji apa-apa sekarang, kataku akhirnya. Tapi aku tidak menutup kemungkinan. Untuk itu, dia tersenyum lembut. Itu sudah cukup untukku. Kami kembali duduk dalam diam, menikmati ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh laut. Aku tahu aku masih punya perjalanan panjang untuk benar-benar melupakan luka lama. Tapi setidaknya, kali ini aku tidak sendirian. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku siap untuk menerima cinta yang baru. Hari-hari setelah percakapan di pantai itu terasa lebih ringan. Aku tidak lagi merasa dihantui oleh masa lalu. Tidak lagi bangun dengan perasaan kosong atau sesak. Bersama Arfan, aku menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang dariku. Dia tidak pernah terburu-buru memaksaku untuk segera jatuh cinta padanya. Dia hanya ada, menemani setiap langkahku, membiarkanku memutuskan kapan aku siap untuk benar-benar membuka hati. Sampai suatu hari, aku dihadapkan pada sebuah peristiwa yang akhirnya mengubah segalanya. Siang itu, aku sedang makan siang bersama Rina di sebuah restoran ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama kuhapus dari kontakku. Lina, aku ingin bertemu. Tolong. Aku terdiam, menatap layar ponselku dengan hati berdebar. Ada apa? Tanya Rina. Melihat wajahku yang mendadak berubah, aku menghela napas panjang. Andi. Rina membelalakan mata. Dia mau ketemu lagi? Aku mengangguk pelan. Aku tidak tahu kenapa,
Rina menatapku dengan khawatir. "Kamu mau?" Aku tidak langsung menjawab. Sejujurnya, aku tidak yakin apakah aku ingin bertemu dengannya atau tidak. Tapi setelah semua yang terjadi, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Untuk menutup luka itu dengan cara yang benar. Dan akhirnya, aku membalas pesannya. "Baik, kita bisa bertemu." Aku memilih bertemu dengannya di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Aku tidak ingin pertemuan ini berlangsung terlalu lama, dan aku sudah mempersiapkan hatiku untuk apapun yang akan terjadi. Ketika Andi masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Dia terlihat lebih lelah. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Sejenak, aku bertanya-tanya apakah dia bahagia dengan hidup barunya. "Lina," katanya pelan saat duduk di hadapanku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa, Andi?" Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu." Aku tetap diam.